Orang bijak dan orang bodoh. Refleksi pagi 1731. Apa yang terjadi bila ada perkara antara orang bijak dan orang bodoh? Mari dengar nasihat Amsal 29 ayat 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Saudara-saudara, seorang yang bijak adalah seorang yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan dan selalu berupaya untuk menyelaraskan hidupnya dengan apa yang dimaui Tuhan. Sebaliknya, orang bodoh yang disebutkan Amsal itu adalah orang yang tidak takut Tuhan, yang hanya mau mengikuti pikiran, kehendak dan nafsunya yang jahat. Bila terjadi perkara di antara keduanya, orang bijak akan bertindak dalam hikmat dan orang bodoh akan mengikuti emosinya yang tidak terkendali. Saudara-saudara, bila seseorang makin bertumbuh dalam Kristus, maka ia akan semakin bertumbuh dalam buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, seperti yang disampaikan Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karakternya akan semakin diubahkan dalam keserupaan dengan Kristus dari hari ke hari. Dalam menghadapi perselisihan, ia tidak akan mengandalkan kekuatan diri sendiri saja, karena ia hanya akan mengandalkan Tuhan. Inilah yang harus terjadi pada kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Janganlah kita menjadi orang bodoh yang hanya mengikuti nafsu diri. Tetap berbuat baik. Refleksi pagi 1732. Apa beda antara orang saleh dengan orang haus darah yang tidak takut Tuhan? Amsal 29 ayat 10 memberikan petunjuknya. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Saudara-saudara, walaupun seorang yang saleh dan jujur itu disakiti, ia tidak akan balik menyakiti. Bahkan, ia akan tetap berbuat baik karena ia mau menaati Tuhan. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf di Mesir yang tetap mengupayakan yang baik bagi saudara-saudaranya walaupun Yusuf telah dianiaya mereka. Ini juga sikap Nabi Yeremia yang tetap setia walaupun dianiaya, ataupun sikap Stefanus yang mau mengampuni mereka yang merajamnya di Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Saudara-saudara, di Matius 5 ayat 43 dan 44, Tuhan Yesus telah mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Pada waktu Yesus menderita di kayu salib, Yesus pun mengampuni mereka yang memusuhinya dan mengatakan di Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah teladan yang seharusnya diikuti oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, walaupun sulit, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengasihi dan memikirkan apa yang baik bagi mereka yang berbuat jahat pada kita. Mari upayakan.
tidak melampiaskan amarah. Refleksi pagi 1733. Apa yang terjadi bila orang bebal marah? Mari kita lihat Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saudara-saudara, di dalam Amsal yang disebutkan orang bebal adalah seseorang yang tidak mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena orang bebal tidak mau taat, maka Tuhan membiarkan orang bebal itu di dalam kekerasan hatinya. Inilah yang terjadi pada Firaun di kitab Keluaran yang keras hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan mengikuti nafsunya, orang bebal akan dengan mudah melampiaskan amarahnya. Tidak demikian dengan orang bijak. Orang bijak akan bersikap sabar dan menguasai diri. Saudara-saudara, bila seseorang makin bertumbuh di dalam imannya, sudah selayaknya lah bila buah roh mewarnai kehidupannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, seperti yang disampaikan di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kesembilan aspek buah roh ini akan mengubah karakter orang percaya sehingga ia akan menjadi lebih bijak dalam menanggapi berbagai permasalahan. Di dalam penguasaan diri yang baik, ia tidak akan melampiaskan amarahnya di dalam perkataan dan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak bertindak bodoh dengan melampiaskan seluruh amarah begitu saja. Bukan hamba dusta. Refleksi pagi 1734. Apa yang terjadi bila seorang penguasa hanya mau mendengarkan dusta? Mari kita dengar nasihat Amsal 29 ayat 12. Jika penguasa memperhatikan berita dusta, pegawainya akan menjadi jahat semua. Saudara-saudara, bila seorang penguasa hanya mau mendengar apa yang berkenan di hatinya, maka pegawainya pasti tidak segan-segan untuk menyampaikan berita dusta demi menyenangkan hatinya saja. Penguasa seperti ini pastilah akan membawa kepada kehancuran karena ia membiarkan kejahatan merajalela. Para pegawainya pasti akan mengikuti teladan buruknya itu dan ikut berbuat dusta. Sebaliknya, seorang penguasa yang benar pasti tidak akan membiarkan dusta dan kejahatan merajalela. Saudara-saudara, seorang yang diberi anugerah dari Tuhan untuk menjadi penguasa haruslah melaksanakan tugasnya itu sebagai hamba kebenaran. Bila ia menjadi hamba dusta, maka sang penguasa ini tidak hanya menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jerat si iblis sebagai bapa segala dusta, tetapi juga menjerumuskan para pegawainya untuk ikut berdusta dan berbuat jahat. Ini tentulah hal yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi penguasa atau pemimpin publik yang selalu berupaya untuk menjadi hamba kebenaran. Marilah kita berkata-kata benar dan menjauhi segala dusta. Mari kita muliakan Tuhan dan menjadi hamba yang baik dan setia dari Yesus Kristus Tuhan kita.